Oke, ini adalah gerbong yang ketinggalan. Karena sebelumnya kan udah, seri Mocha itu udah, seri Duta juga udah. Tapi ternyata memang teman-teman ini nih yang dulu itu ada banyak hambatan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa hadir hari ini. Kenalin dulu deh dari cowoknya dulu lah. Boleh Pak. Biar ceweknya nggak tegang. Siap. Perkenalkan, nama saya Tagar Akbar dari Mojang Mewakili 1. Dulu Saya SMA Jajaka Pak. Jajaka, Ya. Jajaka bukan Bonjang aja. Ya Allah, ini perlu diperiksa dulu kan? Boleh Pak. Nanti aja itu. Takut tertarik. Asli Tegar orang mana? Kalau asli itu dari Kabupaten Bandung Barat, Bandung. Raja Mandala. Oh Raja Mandala. Kalau SMA dulu SMA. Seman 1 Cipatat. SMAN 1 Cipatat. Ya. Tahu DHB dari mana dulu? Foto dari DHB itu dari saudara. Kuliah di Saudara sini? kan, ya kuliah di sini ada Oh. ekstensi optometri. Oh, disuruh kamu ke sini. Kenapa kamu nggak ke optometri? Tadinya tuh mau ke optometri, cuman dari keluarga harus ada yang beda lah gitu. Oh. Pembeda gitu, Pak. Emang keluarga ada yang optometri rata-rata? Gak ada sih, cuman kalau Karena keluarga- saudara itu di karena optometri. saudara. Jangan nanti kayak ngobrolin di kacamata. Iya kayak gitu, menyesuaikan Pak. Oh, dan ternyata kamu dapat jodoh di D3 gitu. Oh enggak. Itu mah Belum kan baru kuliah masa jodoh. Enggak tahu juga ya. nggak tahu juga. Nanti yang nonton marah. Aman Pak, aman. Aman. Nggak ada. Sebelahnya Tegar. Perkenalkan ya Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Meta Putriani, asal saya dari Sumatera Nias. Nias. Wow. SMA di mana? Tapi udah lama di Bogor sih Pak, SMK-nya gitu di... lah. Wah. Kamu emang pindah ke Bogor? Iya, merantau ke Bogor. Ada orang tua di Bogor juga. Di Bogor. Terus gimana cerita? SMA-nya dari SMA. SMK Taruna Terpadu 1 Bogor. Bogor. Iya. Terus ceritanya gimana Meta bisa sekarang nyampe di DHB? Oke, kan awalnya tuh mau daftar Poltekkes Bandung. Oke. Yang ada di Bandung. Saking pengen Di Bandung? di Bandung ya, karena di Bandung tuh katanya beda nih gitu kan. Akhirnya saking penasarannya, nyobalah ke Bandung, ternyata belum rezekinya. Belum rezekinya. Bukan rezekinya, bukan. Oh iya belum. Terus kalau belum nanti kesana lagi dong. Kuliah deh di tingkat hiji bener. Bener Pak. Terus. Ngeliat kan di Google lah searching ternyata sekolah kesehatan yang paling terbaik gitu kan, paling atas Keywordnya apa sih keywordnya? itu kampus terbaik kesehatan di Bandung. Wih. Dan ternyata di atasnya tuh Stikes Darmausada. Akhirnya searching kan, klik di searching, oh gini ya ternyata Stikes Darmausada tuh. Nah saking penasarannya ke survei langsung kan, Datang sini. datang langsung sini. Oh ternyata keadaannya seperti ini. Terus nanya-nanya kan sama dosen sama satpamnya juga kan nanya, gimana sih Pak proses pembelajarannya kalau di sini? Diceritain lah awal mula dari DHB itu seperti apa, terus ormawanya seperti apa, semuanya diceritain. Akhirnya tertarik tuh, saking tertariknya, oh yaudah langsung daftar. Seperti Dan itu. kamu tidak merasa terzolimi hari ini? Tidak. Sangat-sangat tidak. Sangat tidak bagus. Aman. Bener Pak, pas kata Oke. Bilang Meta juga tadi kayak kan Tegar juga nyari-nyari kampus lain lah. Oke. Dan Tegar tuh dari peloton terakhir gitu. Cari-cari dulu gak masuk gitu, masuk SNB terus NBNPTN kayak gitu Ya, gak negeri-negeri masuk. lah Kayak pokoknya negeri gitu. itu gak masuk Pak. Cuman pas kata saudara ya udahlah perawat yang bagus di Bandung tuh siap mana gitu. Kirain Unjani. Taunya pas dilihat-lihat Stikes Darmausada Bandung Pak. Gitu. Paling Rating yang atas. tertinggi lah gitu. Iya. Ya, itu rating. Jangan nanya itu. Kan kemasukan Bapak. Bisa aja Tegar ini. Terus gini. Kemasukannya Bapak. Oke, kita rock and roll lah ngobrol ya. Boleh. Saya pengen ada pertanyaan agak nyeleneh juga. Maksudnya gini, bahwa DHB ini kan, ini ke Meta dulu nih, ke Meta. Boleh. Kayaknya spesifik ke Meta nih. Karena kan spesifik DHB itu kampus spiritual. Bener nggak? Betul. Apalagi kan kulitnya harus Asmaul Husna, harus ini bla bla bla, benar-benar yang ritual agama Islam. Betul. Kamu kan non muslim ya? Betul. Kamu ngerasa dipaksa, terintimidasi atau gimana?
Enggak sih Pak, jujur ya Pak, setelah saya pindah dari Sumatera merantau ke Bogor ini, saya tuh nggak asing gitu yang namanya yang beragama beda dari saya Islam, karena dari SD juga saya tuh udah di tengah, udah terbiasa. Jangankan dari kuliah ini, dari SD pun saya sendiri terus, non muslimnya sendiri terus. Jadi, tapi kamu tidak merasa sendiri? Iya, karena teman-teman yang beragama beda dengan saya, mereka merangkul, tidak gimana ya? Kamu beda enggak? Iya enggak membeda-bedakan sama sekali. Jadi di situ saya merasa nyaman. Dari ketimbang saya tuh sama teman-teman yang seagama dengan saya. Jadi kadang ada ego betul, pribadi lah gitu ya. Iya betul. Jadi sama aja sih kalau kata saya. Kalau di sini juga nggak ada kamu dipaksa harus hafal enggak ada. Kamu bilang non muslim, maka udah aja. Aman. Jadi buat sobat-sobat DHB yang teman-teman non muslim, apapun agama kamu yang di luar muslim tentunya. Iya. Kampus DHB memang kampus spiritual, tapi tidak memaksakan kehendak pada orang-orang yang berbeda keyakinan gitu ya. Itu titik poin yang memang saya ingin share dengan teman-teman semua di sini. Oke, sekarang nih, gimana judulnya atau apa maksudnya? Apakah ada ini bisa terprosok jadi duta bukan duta atau mojang dan mojang jajakan dan mojang dari Meta dulu, kenapa bisa mau itu jadi mojang gitu kan? Jadi mojang karena pasti tanggung jawabnya, bebannya, prosesnya dong. Kenapa sih kamu pengen jadi mojang? Pertama itu karena dilihat dari segi organisasinya. Terus kan namanya pigeon itu pasti melihat dari penampilan segala macamnya kan. Terus public speaking ya. Nah, karena Meta senang dalam dunia berbicara di depan umum. Sebelumnya punya pengalaman juga atau gimana? Sebelum kuliah di DHB? Paling di SMK doang sih Pak. Jadi ikut jadi MC gitu. Oke. Jadi kamu punya basic memang ingin aktual. Iya betul. Senang ngomong gitu ya. Terus. Nah, pengen dikembangin nih di Mojang Jajaka ini karena kemarin tuh duta kan belum open ya, akhirnya Mojang Jajakan yang duluan open akhirnya daftarlah di Mojang ini. Awalnya tuh nggak tahu ya gimana prosesnya gitu kan, tapi karena dilihat-lihat public speaking yang diasah, karena emang niatnya pengen public speaking yang diasah, akhirnya terjun lah ke situ karena ada dorongan juga dari orang tua, terus dari teman-teman kakak tingkat dapat dorongan juga, terus dikasih tahu lah alasan kenapa masuk Mojang gini, tertarik tuh karena relasinya tuh dapet kan dari pigeon-pigeon luar kampus juga. Dan kamu sekarang ngerasa ada perubahan nggak? Ada. Apa aja tuh yang kamu dari rasain perubahan? Pertama itu pertemanan, karena kan saya di Bandung ini nggak ada siapa-siapa ya. Pertemanannya luas, jadi saya tahu kamu sekarang yang makin luas. Iya, jadi saya tahu nih, oh Bandung tuh seperti ini ya, teman-temannya seperti ini. Saya seneng banget tuh berkenalan dengan pigeon-pigeon lain. Akhirnya di Mojang juga sama kakak tingkat juga jadi kenal gitu, jadi lebih dekat juga, wawasannya dapet. Terus kan kita lebih ke dunia keperawatan ya, karena saya lebih senang di dunia kesehatan, jadi ngobrol tentang keperawatan tuh masuk gitu Pak. Jadi satu circle lah gitu. Betul, ya gitu. Jadi link enak gitu ya, satu frekuensi gitu. Kan kita lulus juga kan dapat link juga kan pas misalkan kita lulus. Terus bener. kalau kerja gimana kan dapatlah linknya gitu. Potensial banget gitu ya. Bibit unggul. Kalau saya curiga ini yang Mojang yang satu ini Jajaka. Jajaka yang satu ini dia ikut pageant ini karena modus kayaknya, mencari popularitas dan mungkin mencari sesuatu. Tapi kita akan tanya, kenapa kamu terperosok jadi Jajaka, pengen ikut Jajaka? Sebenarnya ceritanya panjang banget Pak. Sangat sedih banget. Diceritain dulu. Kamu poin-poinnya aja deh, poin-poinnya. Jadi kan sebenarnya dari SMA tuh kan masalah bikin kayak Mojang Jajaka tuh. Kamu itu nggak suka sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya tuh nggak suka banget gitu. Terus. Dari awal kayak itu tuh Pak namanya kayak Kartinian. Bukan kayak apa? Kemarin Ormawa Expo kan kemarin Ormawa Expo ada tuh Mojang Jajaka kayak gitu, kayak catwalk, kayak jalan-jalan. Nah, ih. Kan pas SMA tegar gak kayak ikut kayak gitu. Nah, sih alay gitu kan ya. Nah, kan kesini sama ke cutting gitu. Ya udah masuk aja gak apa-apa, gimana nanti gitu. Nah, kesini mulai kerasa lah gitu. Oh, gini Mojang Jajaka tuh gitu. Bagaimana gak seharusnya dari awal tuh kayak ke Mojang Jajaka ini tuh kayak
apalah gitu mau Terus kamu yang mendasari kamu daftar itu siapa sih? Dipaksa atau gimana? Tadinya tuh kan nggak mau banget lah gitu. Ya udah terlanjur udah dimasukin. Oh sebenarnya kamu dimasukin dulu. Dimasukin dulu sama perwakilan kelas. Perwakilan kelas. Tadinya ogah-ogahan. Gak mau. Dipaksa. Ya udahlah gak apa-apa lah, terimain aja gimana nanti. Nah, sampai titik sekarang gitu adalah perubahan, kayak kita bisa bicara di depan, public speaking tuh Pak, kayak sekarang dalam kondisi masih reject seperti di awal sebelum Moka, atau sekarang sudah menikmati sih peran sebagai jajaka keperawatan hari ini? Sekarang menikmati, baru sekarang menikmati gitu. Dari awal tuh kayak tertekan banget gitu, ada harus gini harus nari. Kalau saat itu belum punya pendamping kan ya? Ya. Aduh kejebak gitu. Kalau sekarang lebih enjoy, karena sudah punya pendamping. Ada yang support system lah seperti itu. Enjoy sekarang. Tanggapan orang tua ketika kamu misalnya tiba-tiba yang mungkin dulu mah orang cowok itu identiknya main bola, kan benar olahraga, atau ketangkasan, tiba-tiba kamu jadi pageant gitu kan. Gimana tanggapan orang tua ke Tegar dulu? Kata orang tua tuh kayak gini. Tegar mau ikutan apa aja sok silakan. Gimana kamu gitu kayak orang tua tuh. Jadi setujulah gitu. Pas jadi jajaka ini pinilih gimana? Diketawain. Terus cuma kamu mabok lem katanya. Kok bisa ya masuk Mojang Jajaka ya? Kan Tegar sukanya kayak olahraga kayak gitu, kok bisa masuk pageant kayak gitu. Apalagi kakak yang bilang kayak gitu. Terus cuma pokoknya kakak abis dihina terus pokoknya. Jadi dibully lah. Dibully konteksnya konteks seru lah gitu ya. Bukan dibully. Ih, Mojang Jajaka katanya apa-apaan gitu. Terus kamu respon kamu seperti apa saat itu? Gak apa-apa lah, jalanin gitu. Gitu. Itu tantangan buat kamu justru tantangan. Ya? Kalau Meta gimana orang tua tanggapannya? Kalau orang tua saya sendiri sih ngedukung aja sih Pak. Dari awal pun memang. Iya ngedukung, asalkan bagian dunia kesehatan. Kalau emang itu gimana ya, mengembangkan skill dalam dunia keperawatan, kenapa tidak diambil? Gitu. Jadi ketika misalnya sekarang Meta terpilih nih di wakil, respon juga apresiasinya seperti apa sih orang tua? Apresiasinya misalnya udah bisa mau jalan-jalan ke Dupan opat tinggi misalnya atau apa, didoain sih Pak, doain paling utama sih tentunya didoain. Dan sampai saat ini orang tua supportnya luar biasa. Dan kalau Meta sekarang pulang ke Bogor tiap pekan, tiap bulan atau? Kalau ada libur semester panjang baru pulang. Karena kalau misalkan libur cuma seminggu gimana kan ikut organisasi juga Pak ya di sini. Jadi bentrok kan. Jadi kamu memutuskan di sini untuk aktual dulu. Aja. Karena orang tua yang penting sehat, yang penting support juga gitu ya. Terus sebetulnya cita-cita dari Tegar dulu apa nih? Tegar cita-cita apa? Kalau Tegar cita-cita dulu tuh kayak mau jadi polisi, tentara. Udah pernah daftar Pak. Udah pernah daftar, cuman gagal di psikotes, IPDN juga gagal psikotesnya juga gitu. Nah, dulu nyobain masuk ke Porda, KBB Kabupaten Bandung Barat. Masuk. Olahraganya apa kan Porda ya? Voli. Kamu itu jago voli. Berarti harusnya sekarang kan punya klub di DHB, punya nggak yang suka latihan bareng-bareng? Suka, ada. Siapa aja tuh? Pak Ridki, Kang Husni, sama siapa lagi ya? Kang Deris D3 sama Pak Isal juga gitu. Jadi ini mah ikutlah ke yang lain gitu, ikut-ikutan gitu. Tapi kan ngajak juga teman-teman yang lain dong. Nah, seperti itu Pak. Tadinya tuh kan kalau misalkan nanti gitu mau ngadain poli di DHB tuh. Cuman kayak anak-anak DHB-nya tuh kayak kurang banget dari olahraga segi sebetulnya sih bukan kurang, mereka itu lebih ke nggak ada motivasi. Nah kayak gitu. Tidak nggak ada support system seperti Tegar. Iya. Motivasi itu Pak sebenarnya dari teman yang kayak bilang kamu tinggi mubah gitu. Kayak gitu. Makanya kamu senangnya poli. Kalau tinggi itu kalau nggak poli kan basket. Basket juga masuk. Terus progres akhirnya kamu ya itu tadi Porda, terus cita-cita kamu sebetulnya apa? Kan terperosok ke perawat. Ya, cita-cita sebenarnya gimana nanti lah gitu. Kumang kayak lah itu jelas. Jelas supaya buram Pak, buram. Tapi kamu siap mengarungi tantangan di depan. Jadi kamu tipikal yang kalau di depan ada ya sikat aja lah. Gas. Nah, kayak gitu. Gas. Kalau Meta apa? Cita-cita Meta sebetulnya? Tidak jauh dong Pak dari tadi kita bahas, pastinya perawat. Nah, konteksnya perawat
kan ada gue kerja di rumah sakit, kerja punya klinik, atau gue kerja di luar negeri. Sekarang kan opsinya lebih banyak DHB, alumni karena saya juga sekarang mau buat grup khusus ini pegawai migran dari lulusan DHB. Jadi ada yang di Jerman, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Jepang, itu semua perawat. Jadi kita akan jadi linknya ada. Kamu sendiri punya cita-cita keluar nggak? Atau udah di Indonesia aja lah? Oh tidak dong Pak, pastinya pengen keluar. Rencana kamu kemana sih pinginnya? Rencana Jepang. Ya. Wah ya dengan Jepang, kenapa? Ya karena sama orang Jepang? Tidak juga Pak. Males lihat Tegar? Ke Jerman kalau tuh. Kenapa sih dengan Jepang? Pertama tuh karena di SMK Keperawatan dulu kan waktu di Bogor emang punya yang namanya mata pelajaran bahasa Jepang. Oh, jadi basically kamu sudah punya? Jadi seneng lah di bahasa Jepang ini. Terus kan dikenalin lah Jepang itu seperti apa, dunianya seperti apa, terus cara mereka berorganisasi atau cara bekerja tuh beda. Makin penasaran. Iya, termotivasi di situ karena kan teman saya udah berangkat Pak. Oh. Kemarin berangkat. Cuma dia dari SMK. Tadinya kan sama saya, tapi saya tuh dibingungin 2 pilihan, mau lanjut kuliah atau mau ke Jepang. Lanjut ke Jepang. Nah saya tuh bingung di situ teh Pak, tapi karena hati hasrat pengen kuliah dulu. Belajar. Iya, hasratnya pengen kuliah dari dulu. Belajar itu sepanjang hayat. Betul. Kira ngambilnya kuliah dulu. Tapi itu menjadi impian next. Selesai kuliah kamu ini. Lanjut. Gitu. Wah, presisi banget. Doain ini wanita ya, yang mandiri. Amin. Tidak butuh support system hari ini. Enggak. Meta itu luar biasa, keren banget. Terus hobi. Meta hobinya apa sih? Apa ya? Mainin hati cowok. Oh tidak. Benar Pak, benar sekali. Gak boleh gitu. PHP-in. Misalnya makan, jalan-jalan, atau apa sih? Belajar, baca, atau apa sih? Meta senangnya apa sih? Hobi yang biasanya kita ya seneng sih kalau lagi stres kita ngerjain itu lebih seru gitu. Ada sih? Ada nggak? Healing paling Pak. Kalau jalan-jalan, kamu senangnya jalan-jalan? Jalan-jalan, tapi jalan-jalan teh mabuk gening Pak, aneh ya. Iya. Saya tuh aneh. Di Bogor teh curiga di kampung. Emang Pak? Jika saya sama sebagai Ciamis itu di kampung. Dulu awal-awal saya punya mobil, naik mobil sama mabok. Justru dengan itu Pak, kita tuh harus ngelawan yang namanya ketakutan kita atau kegelisahan kita, bener kan? Ya, makanya itu saya pengen nyoba nih ngalahin rasa mabok saya tuh gimana. Maka harus jalan-jalan. Kalau Tegar apa? Mainin hati atau apa? Enggak Pak. Justru Tegar yang dimainin. Dulu tuh nih Pak, Tegar itu sad boy. Wah. Kalau hobi Tegar ya tadi olahraga. Kalau misalnya pikiran lagi pusing olahraga hati. Enggak Pak, itu mah dimainin. Sangat. Sih kamu sekarang merasa dipermainkan? Masih. Aduh, sekali jajaka keperawatan, kalau urusan hati melemah. Benar Pak. Terus sekarang ada yang berubah nggak dari diri kalian? Dari mulai misalnya katakanlah ketika kita mau kuliah, mikir gue harus rapi. Beda banget dengan yang sebelum jadi Moka, sekarang setelah jadi Moka menjabat dong, hari ini lagi masih menjabat. Apa yang dari Tegar dulu deh, apa yang berubah dari diri kamu, misalnya dari media sosial menjadi lebih hati-hati, jarang posting, apa aja coba? Lebih ke karakter Tegar sih. Apa tuh? Ya kata tadi Bapak yang sebut kada media sosial gitu. Kamu lebih hati-hati. Berhati-hati juga, terus yang keduanya berpakaian lah gitu. Secara berpakaian. Karena di SMA tuh kayak gimana lah gitu, kayak anak-anak SMA biasa wajar. Nah, sekarang kamu lebih perhatiin karena mantas kieu cing teh mah. Kudu mantas kuliah teh. Karena kamu sekarang punya tanggung jawab sebagai jajaka keperawatan. Terus kayak tugas dan kuliah dan lain-lain juga. Termasuk kamu speak misalnya kayak ngomong dengan kamu hati-hati juga. Jadi sekarang tuh kayak di depan tuh kayak bicaranya kayak public speakingnya lancar banget lah gitu. Bukan lancar banget sih, lagi belajar lah. Lebih bagus dibanding sebelumnya. Even kamu punya improve lah, peningkatan gitu ya. Ya. Kalau Meta ada nggak yang berubah dari sebelum dengan sekarang gitu?
Everything dalam segi pemikiran, dari karakter, perilaku. Pastinya ada, Pak. Apa aja tuh? Yang pertama itu paling attitude. Attitude. Pertama pasti attitude. Kamu jaga banget. Iya tuh Pak pastinya. Kalau dulu kan mungkin dijaga tapi nggak seperti ini. Berbeda banget lah setelah menjabat sebagai Mojang Jajaka ini. Oke, terus. Paling attitude, terus ini apa sih pakaian, segi penampilan. Oke, kamu sekarang lebih rapi, lebih apa ya, lebih berbeda lah istilah kata ya, karena kan dulu mah kan ya udah ini aku gitu. Aku mah ya udah gimana aku. Sekarang gitu. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa gitu. Karena dilihat orang dan jadi contoh buat betul. orang. Jadi dilihat situasi sih Pak, kalau misalkan mau berpakaian dilihat keadaannya seperti apa gitu. Jadi seperti Bapak ajarkan di mata kuliah Buat terharu. Kepribadian. Bener kan? Kamu kerasa banget. Kerasa banget. Visual, ingat kamu ya, grooming visual, basic manner dan lain-lain masuk Pak public speaking. Beneran masuk. Dan itu kerasa banget ada banget. Beda banget lah. Dan kalau dibandingin kampus-kampus lain, menurut kalian gimana? Kultur DHB yang sekali dipaksa. Jadi Pak gini Pak, DHB itu lebih ke cepat perkembangannya gini Pak. Dibandingkan dengan kampus lain gitu. Jadi kamu itu kalian sebagai mahasiswa ditekan untuk cepat berubah. Ya, harus berubah gitu. Lu muntah gitu. Gak berpikir jauh lah gitu. Kalau dari Tegar sendiri, wah ini mata kuliah ini pengembangan pribadian itu lebih merubah karakter Tegar gitu supaya kedepannya lebih. Terutama juga aktualisasi kalian di Mojang Jajaka ya, menjadi wadah ini. Ya. Oke, terakhir nih, dari saya lihat kan apalagi perjalanan Meta dari Medan ya, Sumatera Nias. Dari Nias ke Bogor, kemudian dengan Bandung dengan kondisi dia minoritas. Benar nggak? Kamu kuat banget dan aktual banget. Apa sih yang bisa disaringkan dengan teman-teman sobat-sobat DHB di rumah? Kamu seaktual gini, seceria ini, slow profile ini, setulus ini yang lu banget deh gitu. Kenapa sih kamu bisa gitu? Yang bisa ya tips-tips buat sobat-sobat DHB sih apa sih? Nggak jauh sih Pak tipsnya. Apa? Yang pastinya adalah Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1. Nah, karena dengan adanya Tuhan, apapun yang kita lalui, apapun yang ada di depan kita, itu pasti bisa kita jalanin. Semua akan dipermudah ya. Iya, betul. Dimanapun Tuhan tetap 1. Iya, betul. Wow, gue merinding dong dengernya. Kayak gue ditampar. Lu ngapain sih ngelamun terus? Ada Tuhan yang lihat, benar nggak? Kalau Tegar siapa? Dorongan dari ibu juga. Masa? Aku gak percaya. Sangat sedih Pak. Kamu itu memang unik kan, sesuatu yang kamu benci banget, kemudian kamu sekarang menjiwai banget. Nah, itu kan sesuatu yang pro kontra tuh. Sebarin dong buat share dengan sobat-sobat DHB. Apa yang membuat kamu bisa bertransformasi seperti ini? Coba. Oke, doa orang tua, apalagi coba. Kayak kita tuh kalau ini ya bener doa orang tua, terus kayak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu. Terus kayak kita dulunya dihina, dicaci, dimaki, dibully lah gitu. Dibully lah intinya, jangan sampai kita down. Terus kita harus bisa merubahnya. Di lain nanti improve nilai diri kamu harus meningkat. Ya, gitu. harus meningkat. Jadi buktikan cacian orang itu dengan prestasi, bukan berlawan dengan cacian lagi ya. Betul. Wah, ini dua orang yang jujur mereka berdua dekat banget dengan saya gitu ya, dan mereka juga aktual sebagai pribadi dan kita semua bisa lihat mereka luar biasa, ngalir, nggak ada. Saya dosen mereka gitu tapi ngalir. Ini Pak karena apa? Karena cacian makian, terus junjung tinggi prestasi. Luar biasa beliau ini ya. Makasih buat Tegar dan Meta untuk kehadirannya di sela-sela kesibukannya belajar, kuliah dengan kegiatan juga dan aktif banget. Pasti kalau rapat tuh tag di saya. Ada. Selalu ada. Dan sudah jujur saya bangga banget bisa menjadi bagian dari episode kehidupan kalian dari baik Meta ataupun Tegar. Selalu aktual dan selalu tentunya ya aktual sebagai pribadi ya. Itu aja. Jangan lupa like, share, and subscribe.